Kelebihan dari teori konstruktif. Jadi, teori konstruktif adalah pandangan bahwa manusia membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman dan refleksi. Dalam konseling, klien diajak mencari makna dan solusi dari masalahnya sendiri. Contoh, seorang siswa stres karena nilainya jelek. Konselor tidak langsung memberi solusi, tetapi mengajak siswa itu merenung dan menemukan cara belajar yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Baiklah, yang pertama adalah konsep dasar teori konstruktif. Teori ini merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta ataupun konsep atau kaidah yang siap untuk diambil ataupun diingat. Manusia haruslah membentuk pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik secara individual harus menemukan dan mentransformasi informasi yang kompleks, mengecek informasi yang baru terhadap aturan informasi yang lama, serta melakukan revisi aturan yang lama jika sudah tidak sesuai lagi. Konstruktif ini adalah pendekatan untuk pembelajaran yang menekankan individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Adapun hakikat dari konstruktif ini yaitu pengetahuan yang bersifat non-objektif, yang selalu berubah dan tidak menentu. Belajar dapat dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman yang nyata dan benar-benar terjadi. Mengajar berarti menata lingkungan agar siswa termotivasi dalam menggali makna. Atas dasar hal ini, maka siswa akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalaman dan perspektif yang digunakan dalam menginterpretasikannya. Dan yang kedua ialah karakteristik teori konstruktif. Jadi, karakteristik teori ini ialah berfokus pada proses berpikir klien, menghargai keunikan individu dan membangun makna dari masalah tersebut. Jadi, ciri-cirinya itu ialah seperti klien itu dianggap unik dan berharga, dan konselor lebih banyak mengajak merenung daripada memberi nasihat langsung. Dan konselor hanya membantu, bukan untuk menentukan. Contohnya, saat ada masalah pertemanan, konselor membantu siswa memahami perasaannya sendiri dan memilih cara yang menurut dia itu paling baik, bukannya langsung memberi nasihat. Baiklah, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktif tersebut. Yang pertama, kelebihan dari teori konstruktif. Pembelajaran konstruktif memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan gagasan serta eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, pembelajaran konstruktif memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menentang pada siswa tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran konstruktif memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Selanjutnya adalah pembelajaran konstruktif memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri. Selanjutnya adalah untuk mendorong siswa dapat memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Yang terakhir adalah pembelajaran konstruktif memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan
saling menyimak satu sama lain, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Adapun kelemahan teori konstruktif yaitu yang pertama, siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua adalah konstruktif menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Situasi dan kondisi tiap sekolah tidaklah sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang dapat membantu kreativitas dari siswa. Baiklah, selanjutnya ialah penerapan teori konstruktif dalam konseling. Jadi, teori ini diterapkan di sekolah untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah belajar, masalah pertemanan, atau masalah memilih jurusan. Jadi kayak contohnya itu di sekolah itu ialah siswa bingung memilih jurusan. Jadi konselor itu membantu siswa menggali minat dan tujuan siswa tersebut, dan tidak langsung memberi saran. Jadi kalau penerapan di luar sekolah itu ialah kayak orang tua dan anak itu mempunyai konflik. Konselor membantu mereka itu memahami sudut pandang masing-masing tanpa langsung memberi saran.